tak muka seminggu katanya. Ya itu dari kementerian langsung. Saya bilang tak gitu sih, tapi nggak tahu deh. Cuman saya coba bantu ya ke dinasnya supaya bahwa memang di bawah juga tidak sampai, mungkin karena kalau bahasa saya sih tumben ada PJOK yang sampai 10 hari gitu kayaknya, jadi kayak kesannya kayak yang masa sih gitu ya. Biasanya kan pelajaran lain yang di UN kan biasanya kan gitu. Mungkin karena itu sehingga rekan-rekan pimpinan juga meragukan. Kak, lupa sudah saya rekam Kak ya. Nah, kita mulai jam 2 lebih 06 tadi, kita 90 menit atau 2 JP. Kalau sambil di Wororo, teman-teman khawatir tadi saya atau dia masuk ke link yang lain, karena kita ada 3 pertemuan maraton ini, ada 2 link yang saya share, khawatir dia cuma satu link aja. Seperti itu Kak ya. Siap, Pak. Jadi tidak apa-apa, sambil berjalan saja di grup di Woro-Woro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kita panjatkan alhamdulillah wa syukurillah, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya Allah dalam kondisi yang lumayan panas di luar ini, kita masih bisa berkumpul dengan kondisi yang siap belajar insya Allah. Kak Sidik di dalam kondisi di kelas, dalam kondisi sosial, Kak Juh lagi di rumah sakit, Kak Rudi dan Kak Dani yang baru online walaupun dengan kondisi yang luar biasa, rekan-rekan yang mungkin masih ada di jalan, kita doakan segera bergabung dan segera fokus dalam kondisi yang sehat dan tentunya kondisi menerima ilmu. Kakak, salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua umatnya yang menanti syafaatnya hingga akhir zaman. Kakak yang saya banggakan, kita pertemuan ketiga berlanjut secara maraton, secara ulangi sekali lagi dalam rangka modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2 ini kita sudah melalui bersama, yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, juga penyajian tugas gerak. Sebelum kita lanjutkan Kak, ini nggak ada Om Swastiastu kayaknya ya? Oh nggak ada ya? Oh nggak apa-apa lah. Takut saya harus baca itu. Ini dulu lah. Kayaknya udah bosan. Gak ada yang Swastiastu kok. Nggak ada. Jadi nggak usah dibaca lah. Kita ingatkan kembali, tetapi kesepakatan kita, bentar nih ada. Ya betul. Kita sikapi bersama bahwa pembelajaran 1 dan 2 ini tentunya sudah kita lalui dan menimbulkan banyak masukan informasi. Kak, tolong ceritakan kepada saya, cukup 2 orang aja karena ini cuma ada sekian. Mungkin diwakili oleh Kak Rudi dan Kak Juh ya nanti ya. Kak Rudi, apa yang dipelajari yang kita telah lewati di pada modul pembelajaran atau pembelajaran 1 dan 2? Singkat dan silakan kepada Kak Rudi. Konsep izin Kak menjawab konsep dan keterampilan. Jadi apa aja isi yang udah kita pelajari gitu ya. Mungkin ya apa yang dibahas dalam modul ini, mengapa sih guru PJOK itu perlu memastikan atau mendapatkan perhatian dari peserta didik dalam proses pembelajaran gitu ya. Lalu guru PJOK perlu jadi dalam proses perhatian itu memastikan perhatian, jadi kita juga sebagai guru harus perlu memperhatikan keselamatan gitu, pemahaman materi, lalu partisipasi peserta didik gitu, lalu peningkatan keterampilan, terus juga mungkin tingkat disiplin peserta didik dan kerjasama antar kelompok, lalu mencapai hasil yang maksimal. Mungkin itu aja sih Kak yang
sedikit yang bisa saya pahami tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rudi. Memang cukup banyak ya teori dan materi yang kita pelajari di modul ini. Hanya saja sebenarnya kembali lagi bahwa kita sudah melakukan, hanya saja belum terstruktur. Hari ini kita terus mencoba bersama-sama berdiskusi di depan dokter. Ya, untuk lebih menghasilkan sebuah karya seperti itu. Kak Dani bisa dibantu Kak Dani, apa yang bisa Kak Dani ungkapkan dan pelajari berdasarkan pertemuan sebelumnya. Silakan Kak Dani. Suaranya Kak Dani ada? Halo, tes. Oke, masuk. Aduh, saya agak lupa kemarin tentang apa. Tentang apa penyajian tugas Kak ya. Jadi kalau kemarin tuh aduh gimana ya. Ngeblank saya soalnya Kak, habis itu ngeblank karena kurang enak badan. Jadi saya coba mengingat kembali kemarin itu kita belajar tentang bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang efektif kepada peserta didik dengan menggunakan metode-metode yang ada supaya peserta didik kita itu mampu melakukan sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi kita itu di penyajian pembelajaran itu kita memakai metode apa nih buat anak ini mau gerak, biar si anak-anak ini mau gerak dan mereka nyaman dengan sistem yang kita sajikan ke mereka dan mereka menangkap apa yang mereka pelajari sama pembelajaran. Seperti itu Kak. Jadi menurut saya pembelajaran efektif itu yang gimana kita menyajikan pembelajaran ke mereka dan mereka dapat menangkap pembelajaran yang sedang dilakukan. Mungkin seperti itu Kak. Maaf kalau kurang ini. Terima kasih Kak Dani. Katanya lupa tapi malah ingat ya. Mau merendah aja Kak Dani ini. Baik, terima kasih sudah berbagi ya. Betul Kak, memang keterampilan mengajar yang efektif ini antara lain yang Kakak Dani ungkapkan barusan dan Kak Rudi juga, kita saling melengkapi. Antara lain betul, tujuannya dulu aja. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak itu memahami tugas gerak yang dilakukan berdasarkan perintah-perintah yang jelas, ada cueknya, ada petunjuknya, melalui tahapan-tahapan yang tercantum juga dalam modul ajar. Jangan sampai kita melakukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan modul ajar yang kita buat. Yang kedua, kita nggak buat modul ajar lalu mengajar. Lalu yang lebih parah adalah jika kita mengajar tanpa ada petunjuk apapun, baik dari modul ajar, dari ilmu keilmuan, dan membuat anak itu menjadi bingung. Berarti PJOK tidak melakukan pembelajaran secara harfiah, hanya badaniah saja. Itu Kak, terima kasih. Selanjutnya kita memahami dulu tujuan dari sesi kita kali ini, pertemuan tatap maya ketiga dalam modul 2.c, yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Maksudnya apa? Maksudnya Kakak kemarin sudah mengatakan dalam sebuah pertanyaan atau pertanyaan pemantik yang kita berikan bahwa selain dari ilmu seminar, webinar, komunitas belajar, MGMP, juga membuka YouTube, kata kamu Rod, gitu ya, diperkuat oleh YouTube katanya, dalam buat atau menyajikan tugas gerak. Hanya saja masih dinikmati bersama tuh ilmunya tuh, belum bisa didiskusikan. Nanti kita pada pertemuan kali ini, sesi diskusinya cukup panjang,
karena kita membuat supaya kakak bisa lebih lama dan saling menggali, nantinya dipresentasikan Kak. Seperti itu. Agendanya yaitu yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, lalu dibagikan referensi tersebut, terakhir refleksi. Tentunya berburu nanti akan diberikan waktu selama beberapa saat dalam kelompok tersebut untuk mencari tugas gerak. Ada pertanyaan pemantiknya, dan dari pertanyaan pemantik kakak-kakak bisa mengembangkan hal tersebut. Setelah itu kita berbagi dalam sebuah kolom diskusi, presentasi, lalu ditutup dan direfleksikan. Sederhana dan sebentar. Mudah-mudahan yang sederhana ini kita dapat lebih memperkaya. Review singkat materi P1 dan P2 sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa hari lalu Kak Rudi, Kak Dani juga sudah berhasil mengungkap isi isi memorinya, bahwa pada akhirnya tujuan pembelajaran PJOK adalah yang mengarah kepada kemaslahatan peserta didik. Dalam hal ini kebermanfaatan mereka memahami bahwa teori dan praktik yang mereka pelajari sejatinya untuk pembiasaan pola hidup yang berkelanjutan. Hanya saja untuk mereka memahami hal tersebut, terutama pada fase A, B, C, dan D, perlu adanya penanganan yang khusus. Jangan sampai yang dipahami adalah pemahaman yang kurang tepat. Misalnya pemahaman kita nih tentang materi basket harus loncat tinggi. Padahal di fase A, jangan dulu loncat tinggi, biar lempar tangkap. Seperti itu, kita paksakan. Akhirnya terjadi kegagalan gerak. Atau kita memaksakan mengajar, karena kita jagonya di main bola terus. Ternyata nanti terjadi kegagalan secara sistemik di fase selanjutnya. Kenapa? Karena kita abai terhadap tujuan pembelajaran, abai terhadap modul ajar yang sudah ditetapkan. Seperti itu, Kak. Untuk itu, pastikan walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kita memiliki plan A, plan B, rencana A, rencana B dalam mensikapi materi-materi yang ada. Melalui apa? Melalui modul ajar yang kita susun. Seperti itu, Kak. Yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kak Imam selamat datang. Nanti sementara 2 kelompok dulu berarti ya, supaya lebih efektif, karena Kak Sidik, Kak Juh ini sedang di kondisinya tidak bisa online. Nanti tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru dalam pelajaran PJOK. Durasinya lama, 40 menit, dan nanti akan kembali ke main room. Ini ada kendala, Kak, kalau kita mulai sekarang ini, tapi harus optimis ya, kayak karena juga ada kendala, tapi karena saya optimis ternyata berjalan nih. Ini kendala semakin berat nih dinamikanya ini. Ini Kak Imam apakah ada? Seperti itu. Kita coba, karena ini hanya ini saja, Kak. Bornya hanya ini, kalau itu ya, hanya 1 bor ini saja, lalu selesai. Kita coba dulu, Kak, nggak apa-apa, karena ini ada soal yang berbeda-beda di setiap bor, sehingga kalau kita jadikan 1 bor dulu tidak efektif. Berarti Kak Rudi dan Kak Dani bekerja sendiri nih. Oke, siap. Oke, nggak apa ya. Nggak apa, Kak. tapi tetap nanti ketika bekerja sendiri nanti, mudah-mudahan tetap komunikasi. Kenapa? Karena kita direkam, Kak. Seperti itu. Jadi anggap saja mereka ada dan mereka akan hadir nanti. Kalau ada yang hadir, saya akan push langsung ke board kakak. Waktunya lama, ini 40 menit, jadi masih bisa sambil berjalan menunggu. Artinya sambil berjalan mencari referensi, sambil nunggu rekan-rekan bisa masuk. Mungkin Kak Rudi bisa nge-push mereka untuk hadir dan langsung diarahkan kepada board. Seperti itu, Kak. Nanti saya akan masuk ke dalam board untuk memberikan gambaran dan memberikan jika ada yang ditanyakan. Seperti itu, Kak, ya. Oke, selanjutnya, Kak, saya coba bikin board dulu. Nanti akan saya share di grup ya, itunya apa namanya, kata-kata pemantiknya. Siap, Kak. Oke, langsung saya bikin 40 menit aja ini. 40 menit.
Oke, sesuai ya. Kak Dani dan Kaju. Oke, di sini Kak Imam dan Kak Sidik. Wah, Kak Rudi sendirian nih. Saya taruh di sini. Oke, seperti ini. Kak Imam sendiri, Kak Sidik dan Kak Rudi, Kak Dani dan Kak Juh ya. Kita coba seperti Pak. ini. Kak Imam nanti dicek di grupnya. Oke, sudah saya bagi 3 bor, silakan masuk dalam bor masing-masing. Baik, nanti saya coba bikin kopi dulu. Share. Oke. Ini monitor link dan record. Pak Murino, Karau. Waalaikumsalam, siap. Bentar. Hah? Kenapa? Taruh di Ruwet sini. gitu tuh. Wasit tuh setan. Oke. Masih dalam bor Kak ya. Halo, punten Kak Kang Dani. Masil. Ini Ya. lembar kerjanya di mana ya? Iya nih saya mau nyoba pakai WA, susah nih. Pakai di Oh. chat room nih, coba chat roomnya nih. Di chat room ya. Boleh di chat room, soalnya tadi nyari di mana. Iya, saya buka pakai WA nih, WA-nya malah loading ini. Di chat room itu ada tambahan amunisi ya, Kak siapa Murino nggak salah tadi. Siap-siap. Ya, Oke, ya terima di kasih chat. Kang Masil. Ya, Baik. sip. Terima kasih Kak Dani.
Murino, Kak Murino sudah masuk dalam bor kah? Sudah saya masukkan ya dalam chat room maupun dalam grup kita. Saya coba ke rekan-rekan. Oke, ada sedikit ngeheng. Ditunggu sebentar. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Kak Fatima. Halo Pak, Assalamualaikum. Saya ada dalam bor ya. Saya coba Kak Fatima masukin dalam bor ya. Kak Fatima Iya Pak, masuk ke bor 3. Oke. Silakan Kak Fatima. Kak Murino, Kak Sidik, Kak Ju, Kak Imam masuk dalam bor ya. Kak Murino, Kak Imam masuk dalam bor ya. Kak Sidik dan Kak Ju juga masuk dalam bor.
Kaju, Kak Imam, Kak Sidik, dalam bor ya. Oh, di Subang.
Suara saya kok nggak ada ya? Halo? Tes, tes, tes. Ino, kamu Rino, hadirkah kamu Rino?
Kamu Rino, adakah? Kamu Rino. Halo, 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 di rumah. Ya, Bu, di rumah. Ini mau nanya Hmm, instansi
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, bidang provinsi 8. Nggak tahu, itu yang bikin kan Pak Eri ya, makanya saya pura-puranya salah itu. Ya, ada lucu ya. Karena kan kita Diganti dong. Kayaknya emang masa sih dia pura-pura nggak tahu, biasa kan gayanya kan. Terus coba lihat tuh. Makanya aku betulin, aku udah ngomong. Perbaikin sama sekarang tahunnya. Ya, Oke, siap. ya Ya, nomor makasih. 2 diganti nomor 1 kan? Terus tahunnya kan gitu, tahunnya aku betulin semua tuh tahunnya. Oke. Ya, lagi online aku. Diganti semua ya. Setengah 4 di rumah, setengah 4 di sekolah dia. Tanggalnya, Tanggalnya, tanggalnya mah tanggal sekarang aja ya, cuti nontonnya ya. wah, udah. Aku ganti semuanya ya. Ya udah. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Cukup. Dia ngapain ya? Oke, selamat datang kembali. Setelah berpusing-pusing, Gua aja lagi diangkot. mantap Bu Gaju. Luar biasa emang. Nah, kumpul semua. Wih, naik angkot naik apa Kak Bu Aju tuh? Aju.
Wih, lagi sama supirnya itu Gak berduaan ada itu. suaranya Bu Ajo. Gak ada suaranya Bu Ajo. Lagi sama supir. Iya tuh aku berdua. Waduh. Aduh. Sudah semua nih ya? Ya Kak. Ya, Ya, jadi Imam udah. Roop belum ini. Wah. Tadi katanya udah masuk. Raof tekong, Raof. Tadi halo-halo katanya. Baik Kak, sudah 30 menit lebih, 40 menit ya tadi di bor dan sudah berusaha mencari. Saya berkali-kali ngintip, tadi cuman khawatir kalau terlalu lama ngintip nanti malah nggak berjalan diskusinya. Untuk saya pergi saja dan sendirian saya di ruang besar ini bersama Kak Murino dan Kak Imam ini. Kak Murino, di mana Kak Murino? Kelompoknya udah semua ya, 1, 2, dan 3. Kita coba permainan ini. Coba saya presentasi. Oke, ini. Sip. Oke. Ya, Ini diundi. ada beginian. Kita coba Diundi. diundilah kelompok 2 yang pertama presentasi. Ya kan? Lalu siapa presentasi kedua? Yang presentasi kedua adalah presentasi kedua Kelompok 3. Tuh. Terakhir. dan kelompok 1 terakhir. Oke, gak apa-apa. Kepada mana tadi? Wih. Nah, kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan Kak, kelompok 2 presentasi. Siap. Mohon izin sebelumnya, Kak Sidik, bagaimana? Dihidupin dulu mic-nya. Lanjut gimana nih maksudnya? Kak Sidik Lanjut keluar presentasi maksudnya. Oh gitu. Oke, siap. Oke, siap. Saya izin share screen Kak ya. Mana ini tadi? Jendela. Coba. Sepertinya salah, jangan yang ini. Oke, siap. Oh ini nih, coba. Ke sendok deh. Nggak mau. Bisa digerakin nggak Kak? Bisa kan? Bisa nggak bergerak nggak? Sekarang saya lagi gerak-gerakin nih. Bergerak, aman. Oke, bergerak ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin kakak-kakak semua. Ini kami dari kelompok 2 beranggotakan dengan Rudi dan Kak Sidik. Ya, ini belum tentu benar, tapi kami berharap ini jawaban yang mungkin mendekati benar. Mana dia? Ini oke. Ya, di sini ada beberapa tabel yang dengan bertemakan berbagai penyajian tugas gerak, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Kami memilih metode yang yang variatif dan interaktif. Ya, lalu yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Harusnya ini yang pertama sih sebenarnya ya. Lalu yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kadang lingkungan juga mempengaruhi proses pembelajaran. Kelas kita anteng gitu, tiba-tiba kelas sebelah ribut juga. Bagaimana sih caranya gitu? Mungkin
kami mengambil cara yang sederhana, mungkin dengan cerita pendek yang relevan dengan materi. Mungkin ini masih pembukaan gitu ya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang menantang atau membuat penasaran. Jadi ini diharapkan faktor lingkungan luar gitu bisa teratasi. Lalu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mungkin dengan cara presentasi dengan visual yang menarik. Visual itu bisa berupa gambar ya, yang bisa dilihat oleh anak-anak yang belum pernah hal baru yang dilihat anak gitu. Lalu yang kedua, video pendek yang informatif atau audio yang merangsang pendengaran. Lalu bagaimana penggunaan waktu yang efisien, buat jadwal belajar yang efektif. Lalu usahakan selalu membagi waktu atau alokasikan waktu untuk beberapa step atau tahapan. Lalu jangan lupa juga selalu buat jadwal yang realistis dan konsisten. Lalu yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, kami mengambil contoh misalnya gerak dasar lokomotor. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan kan dari hal yang paling sederhana dulu, dari usia dini atau usia sekolah dasar, mungkin jalan, lari, lompat gitu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, gerak dasar manipulatif. Bisa dengan urutan penugasannya menangkap bola atau melempar bola. Lalu yang ketiga, isyarat pembelajaran. Contohnya tadi berjalan. Kita isyaratkan, tunjukkan gerak berjalan di tempat sambil mengangkat kaki secara bergantian. Itu isyaratnya, berarti dengan verbal. Lalu melempar juga sama, tunjukkan gerakan melempar bola dengan ayunan lengan ke depan. Mohon izin Kak, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan jawaban kami tidak terlalu jauh melenceng, karena belum paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share screen-nya. Siap. Terima kasih Kak Rudi dan Kak Sidik. Dalam waktu yang singkat, mencoba untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan sedikit saya kasih bukan koreksi ya. Kita dalam sebuah seminar saya pernah disampaikan, walaupun itu kata-kata tuh bagus ya. Begini kata-katanya. Mohon maaf jika salah, atau mohon maaf jika tidak berkenan, atau mohon maaf kalau presentasi saya kurang baik gitu kan. Kita mulai dari sekarang kita sepakati bersama untuk tidak boleh meminta maaf atas hasil yang kita kerjakan. Walaupun kesannya bagus, tetapi buat sebagian dan atau lebih dari beberapa orang itu menandakan bahwa kita tidak percaya diri terhadap hasil yang kita buat. Padahal kan itu udah hasil mikir tuh, ya nggak kan? Kalau dia hasil mikir, kenapa saya bilang hasil mikir? Karena tidak ada petunjuk apapun selain isi jawaban ini kan gitu tuh. Iya betul Kak. Ininya nih gitu kan. Kita mikir-mikir, nah jadi gitu Kak. Jadi kalau salah ya hasil karya saya kan gitu kan. Kalaupun benar ya memang hasil karya saya gitu. Seperti itu Kak ya. Oh, oke, siap. Ya. Siap Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kak, kelompok 3 siapa nih kelompok 3 nih? Kak Fat ya, Kak Fat ya. Kak Fatima belum masuk nih. Wah, dia hilang nih Kak Fatima sama Kak Sarip Murad. Wah, terpaksa Kak Dani ini mah. Siap, Kak Dani. Lanjutkan Kak Dani. Ya, baik. Mohon izin. Selamat siang, teman-teman. Izin share screen dulu, Kak ya. Share screen. Muncul, Kak? Muncul ya?
Ya, baik, dimulai aja ya Kak ya. Mungkin saya akan mewakilin yang Kak Juro yang lagi di jalan. Jadi begini hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Juro dan saya sendiri, Kak Dani. Ya, ini mana sih ininya? Bentar, ininya mana nih? Oh ini, iya. Ya dimulai dari nomor 1, ya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, yang poin A yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Jadi kita di kelompok 1 mendiskusikan itu yaitu langsung dalam pembelajarannya Kak ya. Jadi langsung menetapkan kayak saat pembelajaran itu kita menetapkan sebuah tanda yaitu menggunakan komunikasi verbal atau non verbal. Jadi dengan kita berkomunikasi secara verbal dan non-verbal kepada peserta didik itu diharap mereka dapat melakukan apa yang kita instruksikan. Nah, contohnya dari komunikasi verbalnya yaitu kita menggunakan hitungan 1, 2, 3 atau berteriak mulai. Nah, kita ini biasa menggunakannya saat pelajaran atletik ya kayak. Dan yang kedua komunikasi nonverbal, yaitu kita menggunakan sebuah tanda tepukan tangan atau siul atau fluid yang biasanya menjadi notabene guru penjas ya kayak alat tempur lah istilahnya. Fluid. Lanjut ke poin kedua, yaitu bagaimana sih kita mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama kita memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada atau dimiliki di sekolah kita gitu, di sekitar sekolah, entah itu dari segi lapangan atau alat-alat yang dimiliki, terus kita dapat merancangkan walaupun kita memiliki lapangan kecil, kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin agar anak-anak dapat melakukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, saat berbaris peserta didik, kalau di sekolah saya itu kalau menghadap ke sekolah itu melawan sinar matahari. Jadi untuk untuk Melawan mengatasi arah. ya melawan arah sinar matahari. Jadi kalau saat olahraga itu kita mengarahkan anak-anak biar nyaman itu membelakangi matahari, malah kitanya yang melawan matahari, seperti itu. Lanjut ke poin nomor 3 atau C. Di sini kita bagaimana sih memastikan peserta didik itu mendengar kita atau melihat, yaitu dengan memanfaatkan sumber belajar yang menarik. Dari kita membawa gambar atau kita menunjukkan video menarik saat melakukan presentasi ke murid, seperti itu. Dan juga kita harus saat menampilkannya bisa semenarik mungkin agar anak-anak penasaran dengan apa yang kita presentasikan. Dan yang poin keempat atau D yaitu bagaimana menggunakan waktu yang efisiensi, yaitu kita harus menyampaikan instruksi itu yang jelas atau lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran ke peserta didik. Nah, yang kedua yaitu menetapkan penyajian tugas gerak peserta didik itu yang sesingkat mungkin dan bermakna bagi mereka. Itu Kak. Baik, lanjut ke poin nomor 2, yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kita berdiskusi dari saya maupun Kak Juro, yaitu yang pertama gerakan yang kita pilih adalah gerakan lempar tangkap bola, Kak. Yaitu dengan urutan yang pengajaran yang dilakukan kami, yaitu pertama menginstruksikan. Jadi apa nih kita pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita apa, seperti apa ke peserta didik.
terus kita mendemonstrasikan. Jadi kita memberi contoh ke mereka bagaimana gerakan yang benar. Nah, yaitu terus ketiga yaitu kita memberi tugas gerak kepada peserta didik kita. Kalau lempar tangkap yaitu kita dengan berpasangan. Ya kayak terus setelah itu setelah melakukan kegiatan lanjut ke penilaian dan evaluasi dan refleksi. Dan kegiatan kedua yaitu passing Kak dalam permainan bola voli. Yang pertama yaitu kita memberi instruksi dulu, memberi demonstrasi, terus peserta didik diberitahu kalau akan melakukan gerakan secara individu atau berpasangan gitu. Jadi ada kegiatannya ada passing secara individu dulu, mereka mencoba secara individu dengan passing ke atas, dan yang kedua dengan secara berpasangan. Jadi mereka mau ini terus langsung ke penilaian dan evaluasi, langsung refleksi. Baik, lanjut. Dan yang ketiga yaitu isyarat. Ya, jadi yang isyarat-isyarat atau tanda-tanda yang kita gunakan saat pembelajaran itu seperti apa? Nah, yang pertama keterampilan gerak kita pilih yaitu start jongkok, Kak. Ya biasanya ada di materi atletik. Di sini di lari sprint biasanya anak-anak itu kalau melakukan gerak menggunakan start jongkok yang memberi syaratnya itu pertama bersedia, siap, iya, atau kita kalau malas ianya pakai fluid bisa, atau bendera Kak, bendera pramuka biasanya apa tuh namanya tuh. Dan yang kedua gerakan keterampilan yang diajarkan yaitu senam irama, yaitu bisa menggunakan hitungan 1, 2, 3 sampai 8, terus yang bisa menggunakan ketukan, dan yang ketiga bisa menggunakan tepuk tangan atau sebagai tanda pergantian gerakan yang dilakukan dalam senam irama. Ya, mungkin segitu saja Kak, cukup yang kita diskusikan dari kelompok 1. Mungkin semoga tidak melenceng jauh dari tujuan pembahasan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini izin stop sharing ya Kak ya? Ya, betul. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Jika yang tanggapi nggak apa-apa Kak ya. Tapi sementara kita masuk dulu ke kelompok selanjutnya, Kak Fatimah dan Kak Murad ya. Silakan Kak Murad. Ya, Kak Fat, boleh. Halo Pak, saya terlempar kayaknya tadi. Kelempar kemana Kak Fat? Jangan lempar lah. Saya tadi sendirian. Jadi Saya dilempar. kelempar. Iya. Tadi sama Pak Murad terus tiba-tiba sendiri terus hilang, saya kasihkan ngedit. Itu kembali ke Saya alam, kembali ke main sendirian. board. Soalnya Kalau- nggak tahu lagi. Ditemenin sama Kak Fatimah, ditinggalin Kak Fatimah, kasihan. Jadi ini saya tadi uji nyali. Silakan Kak Fatimah. Boleh. Oh ini langsung saya Pak. Udah tinggal Bukan saya. bukan langsung Kakak, udah selesai semua 1, 2 udah. Tadi Oh, justru harusnya siap. Kak Fatimah dulu baru Kak Dani. oke. Insya Allah. Oke. Bentar Pak. Boleh. Udah ada Pak? Belum. Belum. Udah itunya, tapi itunya belum. Udah materinya. keluar Pak. Udah keluar, nah tinggal ganti ke mantep memang. Itu. Anggi pakai handphone Sudah dia. Iya nih Pak. Tinggal aku yang belum. Coba sebentar. Awas, biar- jangan buka gambar-gambar. Nah, bisa begini juga canggih handphonenya nih. Tadi jadinya cuma saya sama Pak Murad. Pak Raufnya sebenarnya kelompok saya ya Pak ya. Maaf ya Pak Rauf, nggak ketulis berarti.
Iya, tinggalin aja Karo mah. Tulis ya, Bu. Jangan. Juga Tulis. Tenang, Oke, kalau mau denger. Big Boss. Oke, siap. Mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ada saya sendiri, Fatimah Safitri, ada Pak Murad dan Pak Rauf yang tidak tertulis namanya, mungkin agak sedikit ini tidak terlihat. Penyajian tugas gerak di kelompok 3 tadi saya sama Pak Murad sudah ada sedikit lah berkontribusi. 1. Mendapat perhatian dari peserta didik, menetap tanda atau prosedur. Itu menurut kami menetapkan tujuan spesifik yang jelas dengan kurikulum yang berlaku. Tetap ada patokan atau ujung tanduknya melalui kurikulum. Kenapa Pak? Lanjut. Oke. 2. Menentukan asesmen pembelajaran. 3. Merancang konten pembelajaran. 4. Memperhatikan diferensiasi. Itu agak typo ya Pak, maaf. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Menurut kami mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran PJOK itu bisa memanfaatkan media lingkungan dari barang-barang yang ada di rumah. Contoh misalkan ada kursi, bisa melakukan seperti lompat hurdle, tidak ada hurdle, ada kursi, bisa menggantinya dengan media atau barang-barang yang ada di rumah seperti kursi, terus dan lain sebagainya. Terus ada memanfaatkan lingkungan atau halaman atau ruang yang sedikit kosong dan luas di sekitar sekolah. Biasanya ada tanah-tanah kosong atau ruang kosong seperti kelas yang masih bisa digunakan untuk sedikit beberapa gerakan yang mungkin pastinya Bapak Ibu guru PJOK pun akan memanfaatkan faktor lingkungan yang mungkin pasti terbatas di sekolahnya masing-masing. Lanjut, ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk memastikannya, guru olahraga atau PJOK menurut kami bisa menggunakan media teknologi seperti infocus atau proyektor dan lain sebagainya. Lalu bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan alat-alat modifikasi yang bapak-bapak ibu guru yang biasa lakukan untuk P5, bisa seperti kayak pernah disebutkan sebelumnya sama Bu Aju tuh kayak bikin bola pakai kertas, karton, pakai plastik gitu dan lain sebagainya. Atau bisa lagi kayak untuk permainan tradisional seperti kayu-kayuan atau ranting-ranting untuk permainan tradisional seperti gatik dan lain sebagainya, atau kasti bisa. Lalu ada bukan dilanjutkan, jadi untuk berkomunikasi. Lengsernya Alung ini kan karena PAW ya Pak ya? Karo matiin mic-nya. Mengajak peserta didik berkomunikasi agar khawatir ada yang terlewat atau masih ada yang belum mengerti pada peserta didik. Lalu melakukan ice breaking, mengajak kegiatan ice breaking kepada peserta didik. Terus penggunaan waktu yang efisien, membuat agenda kegiatan dengan peserta didik, seperti pertemuan pertama itu melakukan apa, tapi sudah memberitahu ke depannya atau pertemuan kedua dan ketiga itu akan ada apa, materi apa yang akan kita pelajari. 2. Membuat target belajar untuk jangka pendek dan panjang, seperti contohnya minggu depan kita akan memberitahu peserta didik kalau minggu depan itu akan ada praktek sepak bola atau bola besar. Anak-anak harus mempunyai target, membuat membuat alat peraga masing-masing kelompok, bisa seperti itu dan lain sebagainya. Terus ada membuat daftar seluruh materi yang harus dipelajari, biasanya atau mungkin sudah Bapak Ibu lakukan juga, memberi daftar-daftar atau ada biasanya di LKPD itu ada
daftar apa saja yang akan materi yang akan dipelajari ke depannya. Terus membagi waktu belajar dalam satu minggu. Biasanya kan kita kadang suka tergesa-gesa atau malah pengennya cepat selesai materi yang ada. Padahal materi itu harusnya bisa dilakukan 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi harus ada kita membagi waktu belajar satu materi itu bisa dilakukan dalam beberapa pertemuan. Tapi karena hanya bagi waktu dalam 1 minggu, jadi harus diefisienkan waktu untuk materi tersebut. Jadi lebih diperpendek lagi. Yang tadinya bisa 3 kali pertemuan, jadi diperkecil lagi untuk 1 kali pertemuan, 1 minggu itu. Lalu ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Contoh, tadi mungkin ini saya masih belum selesai, tapi sedikit saya jelaskan aja. 1. Permainan bola besar. Keterampilan gerakan yang diajarkan permainan bola besar, sepak bola. Urutan pengajaran yang dilakukan itu mendeskripsikan apa itu permainan bola besar. 2. Menjelaskan apa saja yang termasuk dalam permainan bola besar dan atau sepak bola. Lalu menjelaskan langkah-langkah dan berbagai macam teknik gerak dasar dalam permainan bola besar. Lalu ada mempraktikkan gerakan teknik dasar dalam dasar permainan bola besar atau sepak bola. Lalu ada agak sedikit Bapak Ibu, maaf sebentar. Oke. Melakukan inovasi dalam permainan bola besar, langsung seperti pembuatan kelompok dan langsung bermain inovasi pada peserta didik. Lalu ada materi kedua, gerak dasar jalan berlari, melompat dan melempar dalam cabang olahraga atletik. Mendeskripsikan pemahaman apa itu cabang olahraga atletik. Lalu ada menjelaskan gerak dasar pada cabang olahraga atletik yang terbagi dari jalan, lari, melompat dan melempar. Karena pasti peserta didik harus tahu perbedaan apa itu jalan, berlari, dan melompat. Lalu ada mempraktikkan gerak dasar cabang olahraga atletik. Terus yang terakhir, asesmen penilaian dan materi tersebut. Lalu yang ketiga ada isyarat atau QE pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan 1. Masih sama yang seperti di atas, permainan bola besar, sepak bola. Isyaratnya itu menggunakan peluit 1, tandanya akan dimulainya permainan sepak bola. 2. Peluit 2, tanda adanya pelanggaran atau foul dalam permainan sepak bola dalam pembelajaran. 3. Peluit 3, tanda berakhirnya permainan sepak bola. Tanda-tanda peluit tersebut yang sudah diberitahu sebelum terjadinya permainan dimulai, Bapak Ibu. Lalu nomor 2 ada gerak materinya, keterampilan gerak yang diajarkan, gerak dasar lari, jalan berlari dan melompat melempar dalam cabang olahraga atletik. Aba-aba atau isyaratnya yang sudah harus dibicarakan atau diberitahu kepada peserta didik. Ada aba-aba pelari bersedia siap ya. Itu untuk mengingatkan peserta didik untuk segera bersiapnya praktik lari cepat jarak pendek akan dimulai. Terus yang kedua ada peluit 1 untuk peserta didik melakukan gerakan berdiri tegak dan jinjit. Ini untuk gerakan dasar berjalan. 2. Peluit 2 untuk peserta didik melakukan gerakan jalan jinjit ke depan. Itu saja Bapak dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, kita berikan lope, jempol. Wah, semua saja terpenuhi. Baik, Kak Fatimah dan tim, terima kasih sudah berbagi. Banyak sekali catatan yang saya tulis di sini, Kak. Antara lain adalah Kakak menurut saya sudah berhasil mencoba menggali informasi, Kak.
Lagi-lagi pada saat ini saya memeriksa sedikit berbeda dengan ketika saya berada di usia pembelajaran kakak nih. Artinya pada bulan pertama ini saya belum bisa menangkap justru. Ini kakak sudah bisa berhasil menangkap dan saya berikan aplaus untuk itu. Artinya bahwa efektivitas dalam pola mengajar kakak itu luar biasa, walaupun hadirnya kita terhalang oleh sinyal, hambatan oleh kesibukan, tetapi mesti bisa perhatikan. Mudah-mudahan bertahan dan dapat diaplikasikan, Kak. Saya cuma menggarisbawahi, nanti saya share juga, ini kakak bisa baca lagi, menggarisbawahi tentang cuek. Untuk isyarat cuek ini kira-kira Kak yang kakak pahami itu bagaimana? Silakan coba bisa bisa dibagi atau bisa di open mic untuk membicarakan tentang cuek. Kira-kira Kak pemahamannya apa tuh tentang cuek? Ada yang bisa berbagi? Izin Kak Fasil. Silakan. Itu masih bingung isyarat yang dimaksudkan itu seperti apa. Isyarat itu seperti tanda yang tadi itu yang saya bahas sama Bu Aju, atau tandanya itu yang seperti kayak misalnya anak ini melakukan peserta didik ini melakukan gerakan, tapi gerakannya itu salah, terus kita menginstruksikan mereka gerakan tendangan, misalnya anak ini peserta didik sedang melakukan tendang bola gitu kayak menggunakan yang diinstruksikan sama saya menggunakan kaki bagian dalam. Nah, sedangkan anak saat melakukan pakai punggung kaki. Nah, saya mengisyaratkan ke anak tersebut atau apa ya namanya ya, memberi isyarat ke anak tersebut, nendangnya jangan pakai itu kurang benar, tapi menggunakan yang diinstruksikan oleh bapak, yaitu menggunakan kaki bagian dalam seperti itu Kak. Apa cued yang dimaksud di sini itu seperti itu atau tanda yang seperti itu gitu loh Kak. Baik. Cuma yang saya tangkap itu ada dua arti gitu loh yang saya tangkap. Mungkin Kak Fasil bisa menjelaskan gitu Kak. Jadi kayak cuek yang pertama ya seperti yang saya diskusikan sama Bu Aju. Nah, cuek yang pendapat saya sendiri itu yang seperti itu Kak. Jadi anak melakukan gerakan, terus anak tidak mengikuti instruksi yang saya berikan, terus saya memberikan seperti instruksi lain untuk dia untuk membenarkan gerakan tersebut seperti itu. Mungkin Kak Fasil bisa lebih ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini ada berbagai variasi juga Kak Dani. Ini kelompok Kak Dani ya, cueknya seperti ini, start jongkok, bersedia siap ya atau enggak fluid, senam irama seperti ini. Oke. Untuk bagian ini adalah cuek. Cuek adalah petunjuk yang sudah baku Kak ya. Lalu ini pun cuek, betul. Kita bagi ke sini. Ini apakah cuek ataukah ini atau cuek? Oke. Kita bagi selanjutnya. Nah, isyarat cuek ini oke, masuk. Oke, ya. Kak, dari 3 contoh tersebut, cuek yang pertama adalah menggunakan alat bantu seperti ini. Ini adalah sudah baku. Tetapi yang saya sampaikan, bisa nggak 2 peluit itu menandakan bermain, 1 peluit menandakan berlari? Bisa Kak, hanya saja perlu disepakati. Dan kesepakatan ini pastikan tidak mendobrak atau melawan aturan yang sudah baku. Bisa main bola nih, udah jelas nih kan, 1 peluit panjang, tandanya dimulai bersepak bola. Nah, seperti itu. Tapi ingat, yang kita fokuskan adalah pembelajarannya, bukan permainannya. Jadi misalnya gini, 1 peluit panjang artinya menendang, 2 peluit panjang artinya mengambil bola, 3 peluit panjang artinya berotasi, seperti itu Kak. Itu namanya cuek Kak. Lalu pertanyaan Kak Dani tadi, apakah yang benar yang mana? Semua benar Kak, yang pasti cuek itu petunjuk menggunakan arah yang simpel. Ini tunjukkan gerakan berjalan di tempat sambil mengangkat kaki secara bergantian. Ini namanya mencontohkan, tetapi yang harus berjalan misalnya kita membuat, saya coba contohkan seperti ini. Kita coba tadi kemarin ada long term memorizing. Misalnya anak-anak, wah hati-hati jalan. Anak-anak
Oke, dari kejauhan yang lihat, kalau nggak kedengeran, oh disuruh jalan 5 putaran, misal seperti itu. Itulah cuek, Kak. Ya. Lalu misalnya ada yang kemarin kita juga ada diferensiasi ya, itu cuek. Nah, ini mengandung long term memorizing yang bisa digunakan oleh siswa menjadi sebuah acuan bahwa kalau di saat kita mengajar kondisi kelas sedang ramai, kondisi kelas sedang hektik dengan keadaan, cuek ini sangat menentukan dan sangat berhasil dalam mengelola kelas. Seperti itu, Kak. Nanti, Kak, di kelas tatap muka kita akan menggali lebih dalam lagi pelajaran tentang ini, dan saya akan coba mengambil waktu lebih banyak gitu kan, seandainya nanti kita sepakati, misalnya nanti dalam sebuah rundown waktu itu kita memiliki waktu katakanlah 1 menit untuk bidang A, 1 menit untuk bidang B, saya akan mencoba mengambil pembelajaran yang Kakak mungkin belum terlalu paham ya Kak ya. Karena ini sangat menarik. Buku ini pun sudah ada di dalam LMS Kakak. Saya coba share sebentar ya. Nanti kita coba Kakak bisa buka kembali buku ini di LMS Kakak. Seperti ini Kak. Ya. Ini ada contoh LKPD, ada gaya-gaya ya. Walaupun teoritis dan panjangnya ada sekitar 120 lembar, tetapi ini isinya daging semua kalau menurut saya. Bahkan ada contoh-contoh dalam permainannya, dalam bentuk tugasnya, sampai ke apa sih yang gaya penemuan konvergen, gimana cara ngajarnya. Mudah-mudahan nanti Kakak juga bisa belajar bersama kita di waktu tersebut, dan kita coba nanti lebih fokus di tempat ini gitu Kak. Seperti itu. Baik Kak, selanjutnya yaitu kita ke ini. Oke. Ternyata ada. Kita ke pesan kunci Kak. Barusan kita sudah berhasil membuktikan bahwa dengan banyaknya referensi dalam 3 kelompok yang telah Kakak berhasil presentasikan, kita juga memiliki strategi lain di luar modul dalam mendapatkan perhatian peserta didik. Pengembangan konten dan komunikasi isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PUJOK. Tadi saya lihat dan saya dengar Kakak berhasil percaya diri itu. Tidak mencari gambaran lain selain dari diskusi dengan teman sejawatnya. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak bisa terus menggali dan membaca lagi LMS ulang Kak ya, supaya lebih memahami. Tapi udah jerok banget, udah mantep banget. Saya berani memberikan kakak-kakak semacam kembang-kembang ini. Seperti itu Kak, karena memang beda, lebih mantap. Oke Kak, waktu juga setelah misalnya kita, saya terpaksa harus strike dengan waktu. Untuk itu tadi saya percepat apa yang jadi gambaran buat saya. Kita nggak ada diskusi atau tanggapan, tapi sebelumnya tentu harus berefleksi Kak. Refleksi seperti ini. Kepada Kak Sidik ya, ini pertanyaan Kak. Apakah Kak ada informasi baru yang menarik bagi Kakak dari materi penyajian tugas gerak proyek PJOK tadi Kak? Silakan. Ada informasi baru. Silakan Kak. Ya, makasih. Mohon izin untuk semuanya. Informasi semuanya baru, terupdate semuanya. Dengan kata-kata cuek itu juga baru tahu saya. Cuek itu apa? Dalam benak pikiran saya itu cuangki gitu. Itu nih cuek. Lapar. Ya, itu intermezzo doang. Jadi bagus semuanya, terupdate. Informasinya baru, menambah wawasan untuk saya, wabil khusus juga kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Kak Sidik. Kak Murad dan Kak Rauf, apakah ada? Hadir. Kak Murad, tolong nih. Selanjutnya, apakah menurut Kak Murad ada informasi menarik yang ingin Kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Dan alasannya Kak Murad, silakan. Ya, makasih Pak Fasil.
Sebetulnya saya alhamdulillah dengan mengikuti PKG ini saya baru nih ada kata-kata cuek ini baru dapat seperti kayak Kasidik tadi nih. Padahal kita sudah melakukan kayak gerakan-gerakan tangan, gerakan apa itu sudah melakukan. Cuma dengan kata lainnya kita belum tahu. Dan alhamdulillah dengan ikuti kegiatan PKG ini saya alhamdulillah bisa mendapat ilmunya. Seperti kayak yang di gini Kak, kayak di kolam renang tuh ya. Kan ada tanda-tanda tuh Kak. Itu termasuk cuek bukan kayak tanda dilarang melompat dan awas itu licin itu termasuk cuek bukan Kak? Ya, menurut teman-teman gimana tuh? Apakah termasuk cuek atau enggak tuh? Gak apa, berpendapat saja. Tanda-tanda yang ada di kolam renang kalau kita bawa praktek anak-anak renang tuh, kayak dilarang melompat, ada tulisan yang itu termasuk cuek atau bukan itu? Bebas berpendapat, ya atau tidak, silakan Kak. Kalau menurut saya, kalau yang seperti itu, kalau ada tulisan, mungkin lebih ke peraturan kali ya. Kalau isyarat mungkin lebih spesifik lagi. Jadi kalau isyarat itu nggak berpatok dengan peraturan gitu loh. Mungkin seperti itu sih Kak gambarannya. Ya, setuju Kak. Betul sekali. Saya setuju juga. Jadi kalau cuek ini lebih ke arah petunjuk dalam pembelajaran. Misalkan ketika kita seperti ini Kak, dalam bola basket berarti bahasa kita pengen anak itu bermain segitiga gitu kan, pola penyerangan segitiga, atau dalam formasi ketika kita bilang begini berarti artinya lay up misalnya gitu. Jadi cuek adalah instruksi yang secara simpel dipadatkan menjadi satu buah tanda pembelajaran. Misalnya kalau begini artinya stop kan gitu kan, gitu Kak. Tapi kalau yang Kakak Sarip maksud adalah itu adalah petunjuk dalam peraturan pembelajaran. Masuk di dalam cuek tapi tidak secara spesifik itu disebut sebagai cuek Kak. Luar biasa, mantap. Terima kasih Kak. Ya. Baik Kak, memang akan nanti kita coba belajar karena itu yang menurut saya esensi tentang efektif pembelajaran. Karena biar bagaimanapun kita dalam kelas, di dalam ruang bukan kelas, di sana kalau saya lihat video Kadani misalnya ada mobil orang ya kan di lapangan tersebut, lalu Kak Juh juga kondisinya seperti itu. Ada video dari Kak Sidik itu ada orang lalu lalang. Kak Rudi pun ketika lagi ngajar atau Kak Fat lagi ngajar orang bebas berjalan kan gitu kan, itulah yang kita hadapi. Kalau cueknya tidak maksimal nanti kita dicuekin Pak. Gitu. Pas kebetulan itu, kemarin itu ya pas kebetulan kemarin tuh lagi ngambil video lapangannya dibuat acara muludan malamnya gitu. Iya Kak. Jadi saya alihkan ke halaman sekolah aja lah, udah kata biar dua tempat sekalian gitu. Kita bawa di Kak, video poin dibawa nanti besok, dibawa di tatap muka ya. Baik Kakak, pada akhir sesi ini Kakak sudah saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan Kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Kak, yakin yang Kakak jawab dan ketik itu semua sudah benar. Tidak ada yang salah dan bukan karena memuji benar salah bukan, tetapi memang sudah tertuju. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti lebih dipertajam lagi mengenai praktiknya Kak, tidak lagi berdasarkan teori ya. Apa kira-kira yang cuek yang Kakak lakukan sebelumnya dalam bola basket dalam bola futsal, bola senam yang telah Kakak lakukan, cueknya bagaimana tuh? Karena akan memperkaya dan memberikan inspirasi kepada kita semua dalam meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak Kak. Selanjutnya, terima kasih karena kita sudah melalui 2 JP lebih 10 menit Kak. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah karena kita juga berhasil secara efektif. Menurut saya modul 2.C1 ini terselesaikan dengan baik. Hanya tinggal kita lengkapi dan lebih pertajam lagi. Kak, sebelum ditutup, mungkin siapa kebagian siapa nih kata penutup nih? Kak Fatimah atau Kak Raup? Atau Kak Murad belum kata penutup?
Kak Fatima Maneng, Kak Fatima Makasih, yuk. waduh, ampura. Oke, gak apa-apa. Kak Fatima, kata penutup ada? Kemarin ya Kak Fatima ya? Kemarin Kak Fatima. Oke, Saya Kak Bang Fatima. Raoub. Raoub, ya Kak Raoub, silakan kata penutup Kak Raoub. Apa ini? Ya, apa ini? Apa itu? Ayo, Bang Siap. Raoub. Statement closing. Kata-kata hari ini Pak Raoub. Siap. Kata-kata terakhir. Iya, wasiat kok, wasiat. Siap. Saya mengutip dari Bapak B.J. Habibie Mantap. almarhum tentang belajar dan pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Yang kedua, belajar adalah investasi terbesar untuk masa depan. Yang ketiga, kecerdasan bukan hanya diukur dari angka, tapi dari kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian menurut Imam Ghazali, Wih, mantap. satu lagi, Yuk. bumi ini luas, tapi Allah menakdirkan bumi ini berada di bawah kaki manusia. Artinya, tinggikan akhirat, tinggalkan dunia. Terima kasih, itu saja. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Awas hati-hati. Iya. Sekali disuruh budal KB ya, betul ya. Oh, ada Pak Kasarip Murad. Nggak kepencet. Cuma untuk tinggalkan dunia, saya nanti dulu lah, biar kata duluan nggak apa-apa. Kita belakangin. Baik Kak, terima kasih atas kehadirannya 350. Jangan lupa SPPD dan kawan-kawan siapkan, dan jangan lupa ajakin teman-teman yang belum gabung Senin di pembukaan dan juga langsung jos ya. Kita ketemu di sana Kak. Sebelumnya buka kamera, kita foto bersama dulu, kepalkan tangan seperti biasa. Siap. 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dulu, Boleh, silakan Kak. itu kepala sekolah kan ada surat dari dinasnya enggak katanya? Dari mana Kak? Dari dinas pendidikan. Dari dinas, Kak. Oh iya. Kayaknya ada, saya coba cari ya. Kalau nggak salah tadi udah diambil oleh hasil yang lain. Ini saya matiin dulu ya. Stop recording.